Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang aljabar. Di sini sudah ada bentuk aljabar. Secara umum, bentuk aljabar dituliskan sebagai AX ditambah B. A sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan B sebagai konstanta. Di sini ada koefisien, variabel, dan konstanta. Koefisien adalah bilangan di depan variabel. Variabel adalah peubah yang berupa huruf atau abjad yang nilainya bisa berubah-ubah. Jadi, variabel ini tidak selalu X ya, jadi bisa A, B, C, sampai Z. Lalu, konstanta adalah bilangan tanpa variabel yang nilainya tetap. Jadi bedanya kalau koefisien bilangan yang ada di depan variabel, namun konstanta bilangan yang tidak punya variabel. Nah, contohnya di sini tentukan koefisien, variabel, dan konstanta pada bentuk aljabar berikut. Sini sudah ada 3x tambah 5. Nah, koefisien adalah bilangan di depan variabel, berarti yang ada di depan huruf ada angka 3. Lalu variabel adalah hurufnya yaitu X. Dan konstanta adalah angka tanpa variabel yaitu 5. Seperti itu ya, Nak. Lanjut, suku-suku pada aljabar. Nah, di sini sudah ada bentuk aljabar yaitu 2x tambah 5y dikurang 6. Suku-suku pada aljabar itu dipisahkan oleh operasi bilangan. Tambah kali kurang bagi. Nah, kalau di sini ada tanda tambah dan tanda kurang. Jadi, suku-sukunya di sini ada 2x, 5y, dan min 6. 2x, 5y, dan min 6. Nah, satu suku termasuk dengan tanda operasinya. Karena di sini 5y tandanya plus, maka plusnya tidak ditulis ya. Namun kalau ada tanda minus, minusnya tetap ditulis. Maka bentuk aljabar ini mempunyai 3 suku. Nah, suku-suku ini ada beberapa jenis. Ada suku tunggal, suku dua, suku tiga. Kalau suku tunggal terdiri dari hanya satu suku. Perlu diingat kalau bentuk aljabar itu bukan hanya angka, tapi harus ada variabelnya atau harus ada hurufnya. Jadi jika cuma angka aja misalnya 5, itu bukan bentuk aljabar. Cuman kalau 5A itu sudah bentuk aljabar karena dia punya variabel. Nah, berarti suku tunggal punya satu suku, berarti dia nggak ditambahkan atau dikurangkan dengan yang lain. Sukunya contohnya misalnya 8M. Nah, ini satu suku. Atau 7K. Nah, satu suku juga. Atau 2A. Ini masing-masing suku tunggal. Kalau suku dua berarti terdiri dari dua suku. Bisa itu dua-duanya punya variabel atau salah satunya hanya konstanta. Contohnya begini. 3B tambah 5. Nah, sukunya ada dua. Ada 3B dan 5. Atau A tambah B. Nah, sukunya ada dua, A dan B. Atau lagi 4K dikurang 7L. Nah, ini masing-masing terdiri dari dua suku.
Nah, untuk yang terdiri dari 3 suku sama. Berarti ada 3 suku, misalnya A tambah B kurang C. Ini ada 3 suku. Atau 2M dikurang 3N ditambah 8. Nah, ini ada 3 suku. Lalu suku sejenis. Suku sejenis itu suku yang variabelnya sama. Di sini sudah ada bentuk aljabar. Nah, variabelnya di sini ada apa saja? Ada X dan Y. Nah, di sini X ada 2 suku yang variabelnya sama. Lalu Y yang ditandai itu adalah suku-suku yang variabelnya sama ya. Oke, tentukan ada berapa suku pada bentuk aljabar berikut. Yang pertama, X tambah 4. Sudah jelas di sini ada X dan 4. Berarti ada 2 suku. Lalu yang B. 6 ditambah 2AB dikurang B kuadrat ditambah 2A kuadrat. Di sini satu suku 6, 2AB 2 suku, min B kuadrat 3 suku, dan 2A kuadrat 4 suku. Berarti di sini ada 4 suku. Yang ketiga, di sini ada 2K, ada 3K, dan min 5L. Berarti ada 3 suku. Paham ya? Kita lanjut lagi ke operasi aljabar. Nah, di sini Ibu akan membahas penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk pembagian mungkin nanti ya, soalnya di sini cukup banyak juga yang harus dibahas. Oke, yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Suku-suku yang sejenis dapat dijumlahkan atau dikurangkan koefisien-koefisiennya tanpa merubah variabelnya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah suku-suku yang sejenis. Yang bisa dijumlahkan atau dikurangi hanya suku-suku yang sejenis atau suku-suku yang variabelnya sama. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat contohnya di sini. Yang pertama 2A ditambah 3A. Variabelnya adalah A. Sama-sama A. Maka suku yang sejenis adalah 2A dan 3A. Kalau suku sejenis tinggal menambahkan atau mengurangi koefisiennya. Di sini koefisiennya ada 2 dan 3. Berarti 2 tambah 3, 5. Dan variabelnya tidak berubah, tetap A. Jadi hasilnya adalah 5A. Yang kedua, variabelnya adalah B. Semuanya sama ya, variabelnya B. Berarti tinggal ditambahkan atau dikurangi koefisiennya. 6 dikurang 3, 3. 3 ditambah 2, 5. Berarti di sini hasilnya adalah 5B. Yang ketiga, C ditambah D ditambah 2C. Variabel yang sama adalah C. Tapi D tidak punya suku sejenis. Maka yang bisa ditambahkan hanya yang C. Di setiap huruf atau variabel yang berdiri sendiri seperti C ini, selalu ada angka 1 di depannya. Maka koefisiennya 1 ya. 1 ditambah 2 adalah 3. C. Variabelnya C. Lalu D, karena tidak ada suku sejenis, maka langsung dituliskan saja. 3C ditambah D. Yang keempat, di sini ada suku sejenis yang variabelnya K. Koefisiennya adalah min 7 dan min 3. Min 7, min 3
min 10K. Lalu L tidak punya suku sejenis, maka tinggal dituliskan 2L. Yang terakhir, 8M dikurang 2N ditambah 3P dikurang 2N. Nah, yang di sini suku sejenisnya hanya N. Berarti 8-nya tetap kita tulis sendiri. 8M min 2 min 2. Jadi min 4N. Lalu terakhir plus 3P. Gitu ya. Paham ya? Lanjut ke perkalian. Ada dua jenis perkalian. Yang pertama, perkalian dengan variabel sejenis dan perkalian dengan variabel tidak sejenis. Kalau variabelnya sejenis, jika dikalikan akan menambah pangkat variabel tersebut. Sebaliknya, jika tidak sejenis, tidak merubah pangkat, tetapi variabelnya disandingkan. Contohnya di sini ada 3E dikali 5E. Di sini variabelnya sejenis yaitu E. Di setiap variabel yang berdiri sendiri, pasti pangkatnya 1. Kalau tidak ada pangkat, misalnya pangkat 2, pangkat 3, berarti pangkatnya adalah 1. Pangkatnya ditambahkan ya, 1 tambah 1 berarti 2. Lalu koefisiennya dikalikan, 3 kali 5, 15. E-nya tadi jadi pangkat 2 karena variabelnya sejenis. Lalu contoh yang kedua. Di sini variabelnya K dan L, berarti tidak sejenis. Tapi koefisiennya tetap dikalikan. 2 dikali 9, 18. Lalu huruf-hurufnya atau variabelnya tinggal disandingkan. Nah, jadi 18 KL. Yang ketiga, 6A dikali B dikali 3C. Nah, terlebih dahulu kita kalikan semua koefisiennya. 6 dikali 3, 18. Lalu variabel-variabelnya semuanya beda ya, jadi tinggal disandingkan, yaitu A, B, C. Yang terakhir, di sini variabelnya X, berarti X-nya ada 3, 1, 2, 3. Tinggal kita kalikan koefisiennya, min 8 kali 2 kali 5, jadi min 80. Variabelnya adalah X, pangkatnya adalah 3. Paham ya? Lanjut. Perkalian bilangan dengan bentuk aljabar. Nah, di sini ada rumus K dikali AX tambah B. K sebagai bilangan, AX tambah B sebagai bentuk aljabar. Jadi perkalian antara bilangan dengan bentuk aljabar. Perkalian bilangan dengan bentuk aljabar, caranya pertama kalikan bilangan yang di depan atau di luar kurung dengan satu persatu suku pada aljabar. Yang pertama, K dikali AX, jadi KAX. Lalu K dikali B, jadi KB. Nah, di sini sudah ada contohnya. Yang pertama, 2 dikali A tambah 3, berarti yang pertama dikalikan adalah 2 kali A. 2 kali A berarti 2A. Lalu, yang kedua, 2 kali 3, berarti 6. Jadi hasilnya adalah 2A tambah 6. Contoh yang kedua, berarti tinggal min 4 kali 3X, min 12X, lalu min 4 kali Y, langsung saja jadi min 4Y. Paham ya? Yang ketiga, 6 kali X kuadrat,
6x kuadrat. 6 kali min 2x min 12x. Lalu yang terakhir 6 kali 1 adalah 6. Yang keempat lagi. Di sini bentuk aljabar dengan bentuk aljabar, tapi bentuk aljabarnya masih yang suku tunggal ya. Jadi sama saja, yang di luar kita kalikan dengan yang di dalam sekaligus. Min 2a dikalikan dengan a kuadrat berarti min 2. Di sini a-nya pangkat 1, di sini a-nya pangkat 2, berarti a-nya jadi pangkat 3. Lalu min 2a dikali b, berarti min 2ab. Variabelnya ada a dan b, berarti min 2ab. Yang terakhir nomor 5, 9b dikali 3. 9 kali 3 adalah 27. Variabelnya adalah b. 9b dikali min 5a. 9 kali min 5 min 45. Hurufnya adalah B dengan A. Boleh dituliskan dengan AB atau boleh dituliskan dengan BA. Semuanya sama saja. Tapi biasanya diurutkan abjadnya, jadi tulisannya AB. Selanjutnya, perkalian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar. Di sini sudah ada dua bentuk aljabar yang dikalikan. Yang pertama AX tambah B, yang kedua CY ditambah D. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada dua suku, yaitu AX dan B. Yang kedua juga ada dua suku, CY dan D. Masing-masing suku harus dikalikan pada masing-masing suku yang lainnya. Jadi di sini akan ada 4 hasil. Nah, yang pertama AX dulu. Suku yang pertama AX. AX harus dikalikan dengan CY. Jadi AX kali CY. Yang kedua AX dikalikan dengan D. Jadi AX kali D. Yang ketiga B dikalikan dengan CY. Jadi B kali CY. Yang terakhir adalah B dikali D. Maka jadi B. Biar lebih jelas nih ada contohnya. X tambah 5 dikalikan dengan 4Y kurang 3. Di sini Y ya, bukan U. 4Y. 4Y. Cara yang pertama, X dikalikan dengan 4Y. Hasilnya adalah 4X Y. X, Y. Lalu X dikali min 3. Jadi min 3X. Lalu 5 kali 4Y. 5 kali 4 adalah 20. Berarti ditambah dengan 20Y. 5 kali min 3. 5 kali min 3 berarti min 15. Nah, ini adalah hasilnya. Sampai sini paham ya? Oke. Nanti langsung dikerjakan tugasnya. Cara mengerjakannya sama seperti contoh yang sudah Ibu berikan ya. Jadi langsung saja dikerjakan lalu dikumpulkan di WhatsApp. Sekalian sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.